Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil, sahil 'alaina kull 'asir bijahil basyirin nadhir. Amma ba'du. Al-muhtaramun al-asatiz wal ustadzat, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Hasanah yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus pembina Majelis Taklim Al-Hasanah Bapak Haji Prawoto dan Bapak Sunarto, serta Ketua Majelis Taklim Al-Hasanah Bapak Nurudin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri silaturahmi kita yang rutin kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Mudah-mudahan melalui perkumpulan kita ini membuka pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuka pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain niatan kita berkumpul pada malam hari ini yang paling pertama adalah niatan silaturahim. Bertemu dengan sanak famili merupakan nikmat yang tidak bisa terhitung. Kalau seandainya kata ulama pahala itu bisa dinampakkan, kita lihat pahala itu dengan jelas, maka akan sampai merangkak saudara-saudara kita yang masih di rumah menghadiri majelis zikir pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada malam hari ini izinkan saya membahas tentang adabun naum, yaitu bagaimana etika dalam tidur. Oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mau'izatul Hasanah yang saat ini ada di hadapan saya, akan menyampaikan beberapa etika atau adab kita sebelum tidur. Ini yang mungkin pernah kita lakukan atau belum pernah kita dengar. Maka pada malam hari ini mari kita dengarkan dengan saksama apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini dan untuk kita amalkan, terutama mulai malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumi fid dharaini amin. Al-awwal min adabin naum at-taharatu wasiwak. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, sebelum tidur itu yang pertama adalah pastikan diri kita dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Jadi Bapak Ibu, sebelum tidur kata Imam Ghazali, usahakan diri kita dalam keadaan suci. Yang tadi mungkin sudah pipis, setelah pipis ambil wudhu, berwudhu. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau kami yang ibu-ibu yang haid gimana Pak Ustadz? Boleh nggak berwudhu sebelum tidur? Pertanyaan saya, apakah wudhu itu untuk sholat? Tidak. Oleh karena itu, kata ulama, wanita itu adalah rentan dengan kiriman sihir. Hal-hal yang jahat itu biasanya kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah nakisul, orang yang ibadahnya itu tidak lengkap seperti laki-laki, ada masa haidnya. Oleh karena itu kata ulama, supaya wanita ini terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari sihir misalnya, maka kata ulama sebelum tidur berwuduklah. Berwuduklah. Wudhu seperti biasa, niatnya nawaitul wudhu dan seterusnya. Yang kedua kata Imam Ghazali yaitu as-siwak. Siwak itu ya sekarang ini sikat gigi.
Mungkin jadi nanti setelah dari sini makan-makan, maka dikata Imam Ghazali sebelum tidur usahakan setelah setelah bersikat gigi kemudian wudu atau sebaliknya boleh. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, sebelum tidur usahakan dalam keadaan suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang tidur dalam keadaan bersuci akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingin dijaga oleh malaikat? Ingin. Ya, kalau malaikat menjaga kita, bagaimanapun cara setan iblis ingin mencelakai kita, dengan izin Allah tidak akan sampai dengan kepada kita. Bismillahi la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang mampu mencelakai manusia, baik itu makhluk Allah yang di muka bumi maupun di langit ingin mencelakakan kita, ketika Allah tidak mengizinkan maka tidak akan mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebelum tidur pastikan diri dalam keadaan bersuci. Yang kedua, nah ini yang kedua, ini kebiasaan orang salafus sholih, kebiasaan orang alim ulama yang kedua ini, yaitu alla yabita man lahu wasiyatun illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, yaitu jangan tidur, kata Imam Ghazali, sebelum mencatat wasiat. Ada pesan. Kalau dulu orang-orang salafus saleh itu sangat gimana ya, takutnya mereka berpikir, iya kalau malam ini adalah malam terakhir saya tidur, bangun-bangun sudah ditanya malaikat marrobuka. Kata salafun saleh termasuk Imam Ghazali mengatakan, beliau sebelum tidur beliau mencatat wasiat pakai kertas. Apa wasiatnya? Mungkin hutang-hutangnya, mungkin Ustadz Malik sebelum tidur catat hutangnya di Sazul 10 juta, di Panurudin 5 juta. Siapa tahu istrinya nggak tahu ada hutangnya sebelum meninggal. Kenapa? Orang yang meninggal masih ada utang, tidak terima ruhnya antara bainal ardi was sama, tidak akan diterima. Jadi dicatat hutang-hutangnya termasuk wasiatnya. Apa contoh wasiatnya? Nah, istriku sayang, kalau aku meninggal pakaikan aku kapan yang paling mahal, misalnya wasiatnya. Misalnya ada pesan. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang pernah nyoba Bapak Ibu sebelum tidur? Kalau ulama dulu nulis pesannya, wasiatnya, setelah itu ditaruh di bawah bantalnya. Tidur. Ya. Kenapa? Karena beliau jaga-jaga kalau malam ini adalah malam terakhir dia hidup di dunia ini. Bangunnya sudah meninggal dunia. Ya. Ada yang yakin besok masih hidup? Bapak Ibu, yakin besok masih hidup? Tidak yakin ya. Oleh karena itu, mulai malam hari ini catat. Kalau tidak dari kertas, dari WA. Dicatat. Bisa dibaca besok sama istrinya. Bangun-bangun, Mas, bangun Mas. Ternyata tidak bangun-bangun. Dibuka HP-nya, oh udah mesennya di HP WA. Apa pesannya? Pesannya itu curhatan suaminya. Ya, curhatan suaminya. Utang-utang suaminya dicatat di situ. Nanti yang berkewajiban adalah istrinya. Istrinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyana mataiban min kulli zambin salimil qalbi li jamil muslimin la yahdusu nafsahu bi zulmi ahadin wa la ya'zim ala ma'siyatin in istaiqaza. Adab yang selanjutnya adalah ketika tidur usahakan, kata Imam Ghazali, bertaubat. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya seorang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Orang ini begitu meninggal dunia langsung diterima, langsung ditempatkan di sisi Allah, tempat yang mulia. Ternyata ada satu kuncinya Bapak Ibu, yaitu sebelum dia tidur dia selalu mengatakan dalam dirinya, ya Allah, hari ini orang yang pernah membohongi aku, orang yang pernah menzalimi aku maafkan ya Allah. Sebelum tidur ini. Ya, pernah dilakukan Bapak Ibu? Hari ini pernah dibohongi oleh orang lain?
Pernah disakiti hatinya Bapak Ibu oleh orang lain hari ini, tetangganya mungkin, maka malam hari ini sebelum tidur, katakan pada dirinya, ya Allah, aku ampuni, aku maafkan. Insya Allah dengan hal ini, kalau seandainya malam ini kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan tidak ada beban lagi. Ya. Saya yakin 100%. Tidak semua di antara kita ini, bahkan mungkin ada yang tidak sapaan antara tetangganya. Mungkin jadi. Atau lagi tidak sapaan dengan suami istrinya, mungkin ada di antara kita. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Yang ketiga. Selanjutnya, adab tidur selanjutnya adalah ayyana ma mustaqbilal kiblat. Ini yang jarang mungkin Bapak Ibu. Seyogianya ketika kita tidur itu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Mana menghadap kiblat ya? Kalau kiblatnya hadap sana misalnya, maka kepalanya hadap mana Bapak Ibu? Kalau kiblatnya hadap sana. Misalnya kiblatnya hadap sana, maka disunahkan atau dianjurkan tidur menghadap kiblat, seperti tidurnya orang yang ditaruh di dalam liang lahat, menghadap kiblat. Nah, misalnya kiblatnya hadap sana, maka tidurnya seperti ini. Iya, arah sana ya. Kalau kiblatnya hadap sana. Kalau misalnya kiblatnya arah sana, berarti tidurnya seperti ini Bapak Ibu, hadap sini. Seperti tidurnya orang yang ada di liang lahat. Ya. Tidurnya, dan disunahkan untuk miring kanan, seperti orang meninggal dunia dah di liang lahat, orang yang ditaruh di liang lahat, jenazah. Kalau ada jenazah yang tidak menghadap kiblat, maka wajib dibongkar kuburannya, harus miring. Oleh karena itu ketika menguburkan orang kan ada lahatnya ya, ada sedikit lubang di pinggir supaya jenazahnya bisa miring kanan. Ya. Terus ada pertanyaan, Ustadz, kalau tali pocongnya itu seandainya tidak dilepas harus dibongkar tidak kuburannya? Misalnya lupa karena mungkin hujan deras lagi nguburin, astagfirullahaladzim, sudah dikubur, ingat tali pocongnya belum dibuka. Apakah wajib dibongkar? Wajib dibongkar? Tidak. Ya, yang wajib dibongkar itu kalau jenazahnya tidak menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Dadanya. Ya. Dianjurkan dibuka memang tali pocongnya. Supaya apa? Supaya pipinya itu tersentuh dengan tanah. Bukan karena nanti kalau nggak dilepas tali pocongnya jadi gentayangan. Nah, itu mitos. Mitos. Ya. Jadi Bapak Ibu masih ingat arah ranjangnya ada kiblat tidak? Ada kiblat ya. Nah, ini nggak wajib memang Bapak Ibu, cuman lebih afdol tidurnya menghadap kiblat. Untuk apa? Supaya kita mengingat mati. Ya. Kenapa miring kanan? Dari medis bagus untuk kesehatan. Ya. Jadi itu selanjutnya. Nah, selanjutnya ad-du'a indan naumi bima warada wa min qiraatil ikhlas wal muawwizataini wa yanfusu bihinna fi yadayhi wa yamsahu bihima wajahu wa ma tayassara min jasadihi wa ayatul kursi wa tasbih salasan wa salasin wa tahmid kadzalika wa takbir kadzalika. Ini Imam Ghazali lengkap. Bapak Ibu, kalau tidur doanya apa Bapak Ibu? Bismikallahumma ahya wa bismika amin. Ini doanya anak TK ya. Ya. Patan, kalau sebelum tidur apa doanya Patan? Sama, bismikallah atau enggak doa? Jadi Bapak Ibu, Imam Ghazali termasuk imam yang lain mengatakan beliau merutinkan sebelum tidur itu, mungkin nanti kita bisa amalkan setelah ini, beliau biasanya membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sambil mengangkat tangannya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah dibaca 3 surah ini,
Beliau mengatakan wayam sahu bihima wajahu, kemudian mengusap wajahnya. Misalnya udah selesai, ilahinas min syarri wasil khan alladzi yusbi sudurina minal jinnati wan nas, ditiup dulu Bapak Ibu. Kata sebagian ulama sampai keluar liurnya dikit, jangan banyak-banyak gitu. Nah, dikit aja maksudnya. Kemudian setelah ditiup, kemudian diusap ke wajahnya awalan. Wajahnya, kemudian ke seluruh anggota tubuh yang bisa di sama tangan. Rasakan Bapak Ibu. Nanti ketika tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup, kemudian diusap wajahnya pertama, baru kepalanya, baru badannya. Tidurnya pasti akan beda. Kayak ada yang jagain. Coba saja Bapak Ibu. Kalau ada yang merasa tetangganya mau musilin dia, jahilin dia, pakai ini. Gak akan mempan. Nah, ini resepnya dari Imam Ghazali. Nanti malam Bapak Ibu ya. Ustadz, kalau saya haid gimana? Maka yang ibu-ibu yang haid atau wanita-wanita yang haid, maka ketika membaca 3 surah ini niatkan doa. Jangan niat membaca Quran. Karena orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran, kecuali niatan untuk berdoa. Niatnya dalam hati, saya berdoa. Ya Allah, saya niat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiup, kemudian diusap. Ya. Ya, kalau Imam Ghazali, beliau menambahkan setelah diusap semua, kemudian beliau baca ayat kursi, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Panjang sekali ceritanya ya. Nah, untuk kita malam hari ini, untuk awalan, kita coba dulu. Teknik-teknik yang tadi, adab-adab yang tadi kita lakukan. Insya Allah tidak akan sulit ya Bapak Ibu ya. Tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, tulis pesan. Kalau nggak mau catat pakai WA. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tidur menghadap kiblat. Yang keempat baca trikul tadi. Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiup nafakho. Tiup kemudian masaha. Awalan wajah dulu, kepala kemudian seluruh badan. Ya, coba. Nah, selanjutnya yang terakhir, adab tidur. Nah, ini sudah saya ringkaskan Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau sebelum tidur diawali dengan berdoa, maka bangun tidur kita berdoa. Apa bunyi doanya Bapak Ibu? Hah? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, Imam Ghazali juga pakai doa yang tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang telah ahyana, menghidupkan kita. Jadi tidur itu adalah kematian yang sementara. Jadi konon katanya dalam riwayat itu, orang yang tidur itu ruhnya kemana-mana. Makanya ada orang mimpi bertemu sanak famili, karena ruhnya kemana-mana, tapi masih dalam keadaan terikat. Ketika dia bangun, ruhnya balik lagi setengahnya. Jadi kalau misalnya nggak bangun-bangun, berarti ruhnya kelolosan. Bangunnya tidak bangun-bangun. Jadi oleh karena itu, kenapa doanya mengatakan ahyana, yang telah menghidupkan kita? Karena ruh kita itu, kata ulama, setengah dari ruh kita itu kemana-mana. Makanya tidak heran kita ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia itu juga tinggalnya bukan di ini, jadi mereka tinggal di alam ruh atau dikatakan alam barzakh. Kenapa kita pernah bertemu dengan yang sudah meninggal dunia, keluarganya Bapak Ibu? Ya, karena dalam sebuah riwayat mengatakan ada beberapa hari ruh yang baik itu meminta izin kepada Allah. Apa izinnya? Ya Allah, izanli, izinkan aku mengunjungi keluargaku. Biasanya hari Kamis malam datang dia izin kepada Allah. Izanli an azura usrati, untuk berziarah kepada keluargaku. Konon katanya Bapak Ibu, ruh arwah keluarga kita itu tahu di mana dia berdiri Bapak Ibu? Berdiri di pintu utama rumah kita. Kalau misalnya ini rumah, maka dia berdiri pas di tempatnya sahla tadi. Berdiri.
Dia liatin anaknya, istrinya diliatin. Diizini oleh Allah kalau ruhnya ini ruh yang baik. Kalau ruhnya orang yang tidak baik, nggak diizinin, boro-boro diizinin, sedang disiksa oleh malaikat. Ini ruh yang diizinkan adalah orang yang diterima, orang yang baik. Berdiri dia. Apa kata ruh ini dalam riwayat? Berdoa. Ada dua doanya Bapak Ibu. Doa yang pertama Bapak Ibu, apa kata ruh tadi? Misalnya meninggal mungkin ayahnya. Kalau dia melihat keluarganya orang-orang baik, apa katanya? Ya Allah, atil umrohu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Supaya apa? Supaya ada imbal balik kepada dia. Dapat Bapak Ibu. Tapi doa yang kedua, kalau sanak familinya orang yang maksiat kepada Allah, apa doanya? Ya Allah, cepat-cepat cabut aja nyawanya anakku ini. Apa kerjaannya? Minuman keras, cekek botol setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang sudah meninggal dunia itu akan dapat juga imbasnya. Makanya ruh tadi berdoa, ya Allah, kalau begini terus sikapnya anakku ini, cepatkan saja meninggalnya. Begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, setelah Allah meninggalkan kita. Membuat kita meninggal. Maksudnya tidur. Tidur. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan berkumpul. Bapak Ibu, nanti di yaumil akhir ada satu peristiwa namanya adalah yaumul mahsyar. Hari di mana seluruh makhluk Allah, manusia, jin akan dikumpulkan. Kok bisa kumpul Ustaz? Ya, kata ulama, seluruh manusia itu akan dimakan tubuhnya oleh cacing dan seluruh anggota keluarga cacing di tanah. Kecuali ada satu anggota tubuh manusia yang tidak bisa digigit oleh cacing. Namanya adalah tulang ekor. Pernah dengar tulang ekor Bapak Ibu? Ya, kata ulama bahasa Arabnya itu zanab. Zanab itu tulang ekor, tulang yang tidak akan dimakan oleh hewan dalam tanah. Itu kata ulama, nanti di yaumul mahsyar, bibit-bibit kita ini, tulang-tulang ekor kita ini, ketika yaumul mahsyar Allah akan menurunkan hujan, ceritanya dalam riwayat, menurunkan hujan yang akan menyiram tulang-tulang ekor manusia ini dan kemudian tumbuh kembali seperti sedia kala, sesuai dengan amal kebaikannya. Ya, mudah-mudahan kita di yaumul mahsyar nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan soleh. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya rasa demikian pada malam hari ini. Mari kita amalkan adab-adab dalam tidur. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan malam ini dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan sebelum mengakhiri majelis ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan yang saat ini dalam keadaan sakit, karena bulan Shofar ini memang bulan diturunkannya banyak penyakit, musibah. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua, sanak famili kita yang saat ini masih sakit, semoga Allah memberi kesembuhan. Kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.